Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam doa Allah. Berjumpa lagi dengan ibu di pembelajaran tematik. Hari ini sebelum mulai pembelajaran, ibu ingin mengingatkan kembali kepada anak-anak ibu agar selalu melaksanakan sholat duha di rumah, sholat 5 waktu, murojaah surah, serta sering mencuci tangan menggunakan sabun dan hand sanitizer, menggunakan masker pada saat pergian dan menjaga jarak. Hari ini kita akan belajar materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama ada hak sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama ada mendapatkan perlindungan hukum, yang kedua mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang ketiga menikmati lingkungan bersih, yang keempat hidup tenang dan damai, yang kelima bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Selanjutnya berpendapat dan berorganisasi. Yang terakhir mengembangkan kebudayaan sendiri atau kebudayaan Indonesia. Pelajaran selanjutnya yaitu tentang kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. Selanjutnya, ada menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang sedang kesusahan atau terkena musibah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kalian. Materi selanjutnya tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang A. Menjaga keutuhan wilayah NKRI. Wilayah Indonesia berupa udara, lautan, dan daratan yang harus dijaga keutuhan dan kedaulatannya. Batas wilayah Indonesia sudah ditetapkan dengan jelas pada peta Indonesia, baik batas laut, udara, maupun daratannya. Landasan hukum upaya pembelaan negara tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan masyarakat, keamanan rakyat semesta atau disingkat Sisankamrata, oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi antara lain, yang pertama, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya, penindakan terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang ketiga,
pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Nah, selain tentara, ada lagi yang menjadi pertahanan Indonesia, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, kepolisian memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang B. Mengembangkan kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita patut bangga karena Indonesia sebagai anak Indonesia, karena Indonesia dikenal dengan bangsa yang beradab, ramah tamah, serta memiliki keanekaragaman. Bangga memiliki kebudayaan dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi Indonesia itu mempunyai adab yang bagus, ramah tamah, orangnya ramah tamah, serta memiliki keanekaragaman yang harus kita banggakan terhadap sebagai warga negara. Kita harus bangga terhadap negara Indonesia. Beberapa alasan yang dapat menimbulkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia itu adalah tanah air yang indah dan subur. Yang kedua, memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuannya. Jadi bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, memiliki bendera kebangsaan Sang Saka Merah Putih. Yang keempat, memiliki lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya. Yang kelima, memiliki lambang negara, yaitu lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian dulu penjelasan hari ini. Silahkan kalian simak video pembelajaran Ibu. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.